Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku, Muniratul Hidayah dengan NIM 225055742 PN18179. Pada kesempatan ini, aku akan menjelaskan salah satu fenomena iklim paling penting di dunia, yaitu El Niño Southern Oscillation atau yang biasa disebut dengan ENSO. ENSO adalah fenomena yang sering kita dengar, terutama ketika Indonesia mengalami kekeringan panjang atau hujan yang tidak menentu. Namun sebenarnya, apa itu ENSO? Bagaimana ia bekerja? Dan mengapa Indonesia sangat terpengaruh oleh fenomena ini? Mari kita bahas secara sederhana dan jelas. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa ENSO adalah siklus alami iklim yang terjadi akibat interaksi antara samudra dan atmosfer di Samudra Pasifik bagian tropis. Dalam siklus ini, terdapat dua fase utama, yaitu El Niño dan La Niña. Kedua fase ini menyebabkan perubahan besar pada suhu laut di Pasifik dan pada akhirnya memengaruhi pola cuaca di berbagai belahan dunia. Siklus ini biasanya terjadi setiap 2-7 tahun. Sebelum masuk ke penjelasan dua fase tersebut, kita harus memahami dulu nih bagaimana kondisi normal di wilayah Pasifik. Pada kondisi normal, terdapat angin yang disebut angin pasat yang bertiup dari timur menuju ke barat. Angin ini mendorong massa air laut hangat ke wilayah Indonesia dan Australia. Inilah salah satu alasan mengapa kawasan kita cenderung memiliki suhu hangat dan curah hujan yang tinggi. Sementara itu, di sisi timur Pasifik, seperti di dekat Peru, terjadi proses yang disebut upwelling, yaitu naiknya air laut yang dingin yang kaya nutrisi ke permukaan. Proses ini sangat penting bagi produktivitas perikanan di sana. Nah, ketika terjadi El Niño, angin pasat yang biasanya mendorong air hangat ke arah Indonesia menjadi melemah, bahkan terkadang berbalik arah. Karena angin melemah, air hangat yang seharusnya berada di dekat Indonesia justru bergerak kembali ke tengah dan timur Pasifik. Akibatnya, bagian timur Pasifik menjadi lebih hangat dari biasanya, sementara wilayah Indonesia menjadi lebih kering. Inilah sebabnya saat El Niño kita sering mengalami musim kemarau yang lebih panjang, penurunan debit air, kegagalan panen, hingga meningkatnya resiko kebakaran hutan. Secara global, El Niño juga menyebabkan kekeringan di beberapa wilayah, tetapi justru membawa hujan ekstrem dan banjir di sebagian Amerika Selatan. Sementara itu, La Niña merupakan kebalikan dari El Niño. Pada fase ini, angin pasat justru menguat hingga lebih banyak air hangat terdorong ke arah Indonesia. Kondisi ini membuat wilayah Indonesia menjadi lebih basah dengan curah hujan yang cenderung lebih tinggi dari biasanya. Itulah sebabnya saat La Niña kita sering menghadapi banjir, tanah longsor, dan gangguan aktivitas pertanian karena hujan berlebihan. Namun, di sisi lain, pasokan air yang melimpah kadang juga meningkatkan hasil pertanian. Secara global, La Niña menyebabkan bagian timur Pasifik menjadi lebih dingin dan meningkatkan potensi badai tropis di Samudra Pasifik bagian barat. Selain suhu laut, ENSO juga melibatkan faktor atmosfer, yaitu Southern Oscillation. Ini adalah perubahan tekanan udara antara wilayah Pasifik Barat dan Timur. Para ilmuwan menggunakan indeks yang disebut Southern Oscillation Index atau SOI untuk memantau perubahan ini. Ketika SOI bernilai positif, biasanya mengarah pada kondisi La Niña, dan ketika SOI bernilai negatif, mengindikasikan El Niño. Jadi dalam ENSO, perubahan suhu laut dan tekanan udara saling mempengaruhi dan bekerja secara terhubung. Lalu, mengapa sih ENSO sangat penting untuk kita perhatikan, terutama di Indonesia? Karena Indonesia berada di wilayah yang sangat sensitif terhadap perubahan suhu laut Pasifik. Sedikit saja perubahan suhu di tengah Pasifik, dampaknya bisa langsung kita rasakan dalam bentuk kekeringan, hujan ekstrem, atau perubahan produktivitas pertanian dan perikanan.
Dengan memahami ENSO, kita dapat mempersiapkan langkah mitigasi mulai dari manajemen air, perencanaan pertanian, peringatan dini bencana, hingga pengelolaan sumber daya perikanan. Sebagai penutup, ENSO adalah fenomena iklim besar yang terdiri dari El Nino, La Nina, dan perubahan tekanan udara yang disebut Southern Oscillation. Meski terjadi jauh di Samudra Pasifik, namun dampaknya sangat nyata bagi kehidupan kita di Indonesia. Dengan mempelajari ENSO, kita bisa lebih siap menghadapi perubahan cuaca ekstrim dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang kita miliki. Nah, itu tadi kita sudah belajar mengenai ENSO. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan menyimak. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!